Hai Naomi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih sama Umi Ebri. Tapi kali ini berbeda. Kali ini ketemu Umi Ebrinya melalui video ya. Dikarenakan cuaca di daerah kita dan di kota kita mengalami cuaca yang ekstrim, dan beberapa daerah di kota kita berdampak banjir. Jadi hari ini kita fokus belajarnya melalui video saja ya, yang nantinya tugas anak Umi dikumpulkan melalui grup WhatsApp. Ya anak Umi, sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita bisa berdoa bersama-sama dulu. Ayo duduk yang rapi. Bagus, sekarang tampung tangannya. Bila kita berdoa, ditampung tangannya dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan semua permohonan hamba yang beriman. Sikap berdoa, tangan ditampung, kepala ditundukkan. Ayo membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadina biya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan solihah. Amin. Nah, hari ini di hari Jumat tanggal 28 November 2025, Umi Epri akan membawakan kegiatan temanya tema binatang. Namun ini subtemanya tentang kupu-kupu. Nah, anak Umi, kita simak dulu ya video pembelajaran ini. Metamorfosis adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup, seperti kupu-kupu. Ini adalah cara bagaimana kupu-kupu berubah dari telur ke larva atau ulat, kemudian menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Mari kita bahas satu persatu. 1. Telur. Semua dimulai dengan seorang ibu kupu-kupu yang meletakkan telur. Telur itu sangat kecil dan biasanya melekat pada daun tumbuhan. Setelah beberapa waktu, telur itu menetas dan menjadi ulat kecil. Larva atau ulat. Setelah menetas dari telur, kupu-kupu bayi ini disebut ulat. Mereka makan terus-menerus. Ulat makan daun-daunan dan tumbuhan lain untuk tumbuh besar dan kuat. Selama masa ini, ulat akan mengalami beberapa kali pergantian kulit karena mereka terus tumbuh. 3. Kepompong. Ketika ulat sudah cukup besar dan matang, mereka mulai mencari tempat untuk berubah. Mereka memutuskan untuk membuat sebuah tempat yang disebut kepompong. Kepompong adalah seperti rumah kecil yang dibuat dari sutra yang dikeluarkan oleh ulat. Di dalam kepompong, ulat berubah menjadi bentuk yang berbeda, yang disebut pupa. Mereka tidur dalam kepompong ini untuk waktu yang cukup lama. Kupu-kupu dewasa. Setelah cukup waktu berlalu, sesuatu yang ajaib terjadi di dalam kepompong. Pupa berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Ini adalah bagian terakhir dari metamorfosis. Kupu-kupu baru ini harus menunggu beberapa saat di dalam kepompong sampai mereka cukup kuat untuk keluar. Ketika mereka siap, mereka memotong kepompongnya dan keluar. Kupu-kupu dewasa memiliki warna dan sayap cantik. Kupu-kupu dewasa mencari makanan seperti nektar bunga untuk mendapatkan energi. Mereka juga mencari pasangan dan bertelur untuk memulai siklus metamorfosis lagi.
Itulah bagaimana kupu-kupu melewati proses metamorfosis dari telur ke ulat, pupa, dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, lihat, Umi sudah punya gambarnya. Nah, ini ada gambar kupu-kupu dan cara perkembangbiakannya yang dinamakan metamorfosis. Metamorfosis itu pengembangbiakan kupu-kupu. Dan yang ini gambar kupu-kupu loh anak Umi. Kupu-kupu ini akan bertelur dan telurnya nanti akan diletakkan di atas daun. Setelah beberapa hari, telurnya nanti akan menetas menjadi ulat. Ulat ini nanti akan makan daun banyak-banyak sehingga perutnya kenyang dan berubah menjadi fase ini, fase kepompong namanya. Apa Naomi? Kepompong. Setelah kepompong, nanti kelamaan kepompongnya juga akan menguning dan keluarlah menjadi kupu-kupu. Nah, seperti itu cara berkembang biak kupu-kupu. Dari mulai telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Dari mulai telur, terus menjadi ulat, lalu kepompong, dan terakhir menjadi kupu-kupu. Nah, sekarang Umi tanya sama anak Umi, siapa yang bisa membuat gerakan kupu-kupu? Umi ajarkan ya, seperti apa cara anak Umi harus membuat gerakan kupu-kupu. Ayo, angkat kedua tangannya. Lalu balikkan seperti ini. Iya, pintar. Lalu kita geser sampai ke tengah seperti ini. Jempolnya kita kaitkan. Lalu kita kepakkan. Jadi kupu-kupu. Anak Umi bisa nggak? Hebat. Nah, Naomi, kupu-kupu itu terdiri dari huruf K, U, P, U. Kupu. Pintar. Lanjut ya. K, U, P, U. Kupu. Jadi kita bacanya kupu-kupu. Pintar. Nanti di rumah anak Umi sambil membuat kata kupu-kupu ya sayang. Nanti akan Umi fotokan untuk lembar kerjanya. Misalnya seperti ini, berarti anaknya mengikuti huruf K, U, P, U. Begitu juga dengan sebelahnya. K, U, P, U. Kupu-kupu. Nanti setelah selesai menulis, anaknya bisa foto dengan kertas, dengan buku yang sudah ditulis rapi oleh anaknya dan difotokan ke Umi. Berikan senyuman yang paling manis. Nah, untuk tugas kedua, kita bersama-sama untuk tepuk metamorfosis seperti yang sudah Umi tunjukkan dengan anaknya. Gimana ya Umi cara tepuk metamorfosis itu? Umi ajarkan ya. Tepuk metamorfosis. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Metamorfosis. Metamorfosis. Sekali lagi ya. Ayo ikut sama Umi. 1, 2, 3. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Metamorfosis. Metamorfosis. Nah, untuk lagu itu juga divideokan dan kirim ke Umi ya, anak hebat. Jangan lupa untuk mengirimkan tugas hari ini, yaitu berupa yang pertama menuliskan kata kupu-kupu, yang kedua menyanyikan tepuk metamorfosis kupu-kupu. Jangan lupa ya, Umi tunggu video dan fotonya. Nanti kalau kita sudah masuk sekolah, Umi akan kasih banyak bintang untuk anaknya karena sudah mengumpulkan tugas hari ini. Jangan lupa ya untuk dikerjakan dan jaga kesehatan karena cuacanya tidak bersahabat. Jadi anak Umi tetap semangat ya mengerjakan kerjaannya di rumah. Umi sudahi dengan Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Bye-bye.